Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan, kita kaji kembali tafsir surah Al-Baqarah, dan kita menginjak ayat yang ke-38. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul nahbitu minha jami'a. Kami firmankan, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari badannya, yakni dari surga, jami'an, keseluruhannya, yakni kalian semuanya. Iblis, Adam dan juga Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Nabi Adam alaihi salam, kemudian juga kepada Hawa dan juga kepada iblis, laknatullah alaih, yang mana dikarenakan Nabi Adam dan juga Hawa ini telah tergoda oleh bisikan iblis untuk mendekati buah yang terlarang. Kemarin kita sampaikan larangan dalam ayat sebelumnya itu adalah larangan untuk mendekati. Larangan untuk mendekati. Padahal yang dimaksudkan sebenarnya itu adalah larangan dari memakan. Maka kita dapatkan satu faedah yang besar, bahwa semua wasilah yang menghantarkan kepada perkara yang haram, maka itu juga haram. Meskipun sebenarnya yang haram adalah zat yang dimaksudkan tadi, akan tetapi wasilah menuju ke sana itu juga haram. Ini sebagaimana berdasarkan ayat sebelumnya, wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kalian berdua itu mendekati pohon ini.
Allah sampaikan jangan mendekati, padahal yang dimaksudkan adalah jangan memakan dari buah pohon ini. Dan demikianlah syariat. Maka di dalam larangan-larangan dari perkara-perkara yang haram, syariat juga memberlakukan larangan dari wasilah menuju perkara yang haram tadi. Judi haram, wasilah menuju judi itu juga haram. Khamr haram, wasilah menuju khamr juga haram. Zina haram, wasilah menuju zina ia juga haram. Nah, kemudian Allah sampaikan nanti jikalau datang kepada kalian petunjukku. Petunjuk di sini itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabi dan juga para rasul. Jadi maksud dari ayat ini fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka nanti kalau seandainya datang kepada kalian dariku, yakni apa? Petunjuk. Dan petunjuk yang dimaksudkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Jadi Allah sudah mengisyaratkan bahwasanya nanti setelah kalian turun, Adam, Hawa dan Iblis ke muka bumi, nanti akan diutus para nabi, para rasul. Dan Allah sampaikan para nabi dan para rasul itu nantinya akan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a, maka barang siapa yang mengikuti. Tabi'a yakni ittiba'. Barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, yakni apa yang dibawa oleh para rasul dan para nabi tadi dari Allah Subhanahu wa taala, ia melaksanakannya, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut atas diri mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Nah, fala khaufun, mereka tidak takut, maknanya adalah fima yastaqbil, tidak takut terhadap masa depannya. Dia tidak takut terhadap masa depannya. Nanti hidup saya bagaimana, nanti rezeki saya bagaimana. Itu orang yang beriman. Allah Ta'ala sampaikan demikian. Jadi orang yang beriman, ia tidak akan punya rasa takut tentang masa depannya, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, ala ma madha, yakni bersedih hati atas takdir yang sudah berlalu. Itu ciri dari orang yang beriman. Ciri dari orang yang beriman. Termasuk juga ini adalah ciri wali Allah Ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya yang namanya wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut tentang masa depannya, dan mereka juga tidak bersedih hati tentang takdir yang sudah berlaku bagi mereka. Mereka tidak bersedih hati. Ini ciri orang yang beriman. Maka seharusnya orang yang beriman dia pasti punya karakteristik ini. Jadi dia tidak khawatir terhadap masa depannya. Yang penting dia sudah berusaha, ya. Tapi yang jelas perlu diingat, dia harus melaksanakan sebabnya. Sebab atau usaha dia sudah lakukan dengan maksimal, ya. Kalau nyimpen barang ya sudah disimpan dengan
baik, ya, disimpan dengan aman, maka setelahnya ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim. Ya, mereka tidak punya rasa takut tentang masa depannya nanti bagaimana ya. Hidupnya tenang. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ya. Mereka khawatir, mereka takut tentang masa depannya, mereka takut tentang takdir yang belum terjadi. Nyimpen duit ya di rumah, bingung nggak bisa tidur. Ya. Demikian pula dia khawatir tentang harta bendanya. Ya. Nah, bagi orang yang beriman, kalau itu sudah dia ikhtiari dengan baik, maka setelahnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelahnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa takut atas diri mereka. Dan juga tidak ada hazan, tidak ada kesedihan tentang takdir yang sudah berlalu. Allah taala takdirkan mungkin dia gagal dalam bisnisnya, atau mungkin ada sebagian anggota keluarganya yang meninggal dunia, atau mungkin dia kehilangan sesuatu, maka dia tidak bersedih hati atas takdir yang sudah berlalu. Ini ciri dan karakteristik dari orang yang beriman. Ya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ya. Ada anggota keluarganya meninggal, maka dia meratapinya sampai berhari-hari. Ya. Makanya dilarang, karena itu bukan sifat orang yang beriman. Dan kenapa kok Allah itu melarang hambanya untuk bersedih hati? Karena Allah tidak ridho hambanya itu tersakiti. Jadi Allah tidak ridho orang beriman itu dia hatinya sedih. Makanya tidak boleh mengungkit-ungkit kesedihan. Mungkin takdir yang sudah dia alami, yang itu menimbulkan kesedihan, tidak perlu kemudian diingat-ingat lagi. Nah, alasan lain kenapa mereka tidak khawatir, mereka tidak bersedih hati. Li'annahum qad iqtanamuhu wa qamu fihi bil amali salihi. Karena mereka itu tenggelam menyibukkan dirinya dengan amal saleh. Makanya tidak ada khawatir bagi mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka. Bal hum mutmainnuna ghayatat tuma'ninati. Bahkan mereka itu benar-benar mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Nah, kemudian apa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini? Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini diantaranya adalah yang pertama, annal jannata allati uskinaha adamu awalan kanat aliyatan. Jadi surga ini juga sama sebagaimana faedah yang pada ayat sebelumnya juga disebutkan. Surga yang dimana Adam itu disuruh tinggal di dalamnya dahulu, maka surga itu tempatnya adalah tempat yang tinggi sekali. Dari mana kita katakan tinggi? Karena Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua. Kalau turun itu mesti dari tempat tinggi ke rendah.
Ya. Nah, kalau yang dimaksudkan itu bumi, turunnya itu bumi, ya maka bumi itu lebih rendah daripada surga. Kemudian faedah berikutnya juga bahwasanya isbatu kalamillah, penetapan adanya kalamullah. Allah itu berfirman. Allah itu punya kalam. Tidak sebagaimana akidah yang menyimpang bahwasanya Allah itu berfirman tanpa kalam. Ini gimana terus ya? Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, ya, bagaimana dia menjelaskan hal itu? Ketika Allah Ta'ala berfirman, Qulna ihbitu minha jami'an. Nah, ini juga bagaimana penjelasannya ya. Ketika Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Adam, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam itu menerima dari Tuhannya kata-kata. Ya, berarti kan punya firman Allah. Maka Allah kemudian menerima tobatnya. Ya, ini bahasan yang kemarin. Maka Allah itu punya kalam. Ya. Dan kalamnya Allah itu sebagaimana kita sampaikan juga kemarin, bisautin masmu'in wa hurufin murattabatin, dengan suara yang bisa didengar, dengan huruf yang tersusun. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini adalah annal huda min indillahi azza wa jalla. Petunjuk itu semata-mata hanya dari Allah Ta'ala. Tidak ada petunjuk selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi petunjuk itu ya adanya dari Allah, tidak ada petunjuk selain daripada Allah. Maka keliru kalau seandainya ada orang yang suka dia itu meminta petunjuk, meminta hidayah, tapi bukan kepada Allah Ta'ala. Bah nyuwun dalan padangi. Nah, ini memintanya ke siapa itu? Dalan padang itu nek yang dimaksud lampu bisa ya. Atau disentri bisa. Tapi kalau dalan padang yang dimaksudkan adalah petunjuk, ya, maka mintanya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah Ta'ala. Dalilnya adalah ayat ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian nanti ketika datang kepada kalian dariku petunjuk, ya, maka petunjuk itu ya hanya dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di antara faedah yang kita dapatkan dari ayat ini, anna man ittaba'a hudallahi fa innahu amana min baini yadayhi wa min khalfihi. Barang siapa yang dia mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala, fa innahu amana min baini yadayhi wa min khalfihi. Maka orang yang mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala itu, ia dalam artian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi maupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi.
Orang yang mengikuti petunjuk, maka dia benar-benar beriman, benar-benar yakin tentang takdir Allah yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Artinya ia benar-benar meyakini bahwasanya takdir yang akan dia jalani sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu, sebulan, setahun, mungkin puluhan tahun yang akan datang, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Dia benar-benar meyakini itu, maka dia tidak akan punya rasa khawatir sama sekali. Loh, kenapa saya khawatir? Takdir saya itu sudah digariskan semua oleh Allah Ta'ala. Saya tinggal mengikhtiari dan tinggal menjalani. Maka dia tidak akan punya rasa khawatir sama sekali tentang masa depannya. Nanti gimana ya? Orang beriman tidak punya kekhawatiran tentang itu. Dan juga kejadian yang sudah terjadi, semuanya dia meyakini itu semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena penguasa pantai selatan, bukan karena sing bau rekso, bukan karena danyangi, bukan karena penungguni dan yang lainnya. Ya, maka apa yang terjadi, ya, baik itu yang akan terjadi maupun yang belum, yang sudah terjadi, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ciri diantara ciri orang yang ittiba terhadap petunjuk Allah Ta'ala. Faedah yang lain, annahu la yata'abbadu lillahi illa bima syara'a. La yuta'abbadu lillahi illa bima syara'a. Di antara faedah yang lain adalah Allah itu tidak bisa diibadahi kecuali dengan syariat-syariat yang sudah diajarkan. Jadi Allah tidak boleh diibadahi dan tidak bisa diibadahi kecuali dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah bukan dengan syariat, tata cara yang telah Allah Ta'ala terangkan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak bisa diibadahi dan tidak boleh diibadahi kecuali dengan illa bima syara'a, kecuali dengan syariat yang sudah Allah Ta'ala tetapkan, sudah Allah Ta'ala syariatkan. Dalam kalimat ini jelas, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti itu kalau datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, nah, Allah Ta'ala sampaikan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang sudah Allah Ta'ala syariatkan. Dan anna man ta'abbada lillahi bighairi ma syara'a fa huwa ala ghairi hudan. Orang yang beribadah kepada Allah bukan dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti dia tidak di atas petunjuk. Berarti dia tidak di atas hudan, dia tidak di atas petunjuk. Meskipun dia ngaku-ngaku, loh saya ini pengikutnya Rasul, saya pecinta Rasulullah, saya muhibbunnya Rasulullah, akan tetapi ketika dia beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan, maka dia tidak di atas petunjuk.
fayakunu dhallan kama syahidat bidzalika sunnatu, maka dia menjadi orang yang sesat sebagaimana telah dijelaskan oleh sunnah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Kemudian ayat berikutnya, dan orang-orang yang mereka kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, orang-orang yang kafir di sini maknanya adalah kufur bil amri, kufur terhadap perintah. Karena orang kafir itu kan sejatinya orang yang diperintah Allah tidak mau. Ya. Allah membuat perintah di dalam Al-Quran, demikian pula diterangkan oleh Nabi di dalam sunnah, mereka tidak mau. Ya, maka dikatakan kufur itu karena kufur terhadap perintah Allah. Wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan. Mendustakan apa? Bil khabari, berita. Mendustakan berita. Maka kekufuran mereka itu ada kufur karena juhud, mengingkari, dan juga istikbar, menyombongkan diri. Mengingkari dan menyombongkan diri, dan ini adalah dasar atau asas dari kekufuran yang sebenarnya itu apa? Pengingkaran dan penyombongan diri. Inilah yang dimiliki oleh iblis. Ya. Jadi asal atau dasar dari kekufuran itu adalah pengingkaran dan penyombongan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Dia mengingkari perintah Allah dan menyombongkan diri. Ya kan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Loh, Anda kan ciptakan saya dari api, sementara Anda ciptakan Adam itu dari, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Nah, ini kesombongan dari iblis. Makanya ini adalah dasar atau asas dari kekufuran, itu adalah juhud dan juga istikbar, pengingkaran dan juga penyombongan diri. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan ayat itu sebagaimana kita ketahui, ayat itu ada dua, ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu yang tertulis di dalam Al-Quran, itu ayat syar'iyah. Dan ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda yang ada di alam, yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu semua diingkari. Itu semuanya diingkari. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, baik itu ayat syar'iyah yang ada di dalam Al-Quran diingkari, maupun juga ayat kauniyah yang ada di alam ini. Ulaika, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Ashab itu maknanya al-mulazimuna laha, yang mereka tetap berada di neraka. Jadi dia tidak keluar lagi. Makanya kata-kata ashabun nar itu tidak Allah Ta'ala cantumkan kecuali kepada orang kafir. Jadi kalimat di dalam Al-Quran yang di situ ada
ashabun nar, itu pasti yang dimaksudkan adalah orang kafir. Karena orang mukmin itu tidak bisa dikatakan ashabun nar, meskipun boleh jadi dia masuk ke neraka, tapi bukan ashab, karena dia tidak tetap dan tidak melazimi neraka selama-lamanya. Nah, yang melazimi neraka selama-lamanya itu hanya orang kafir. Makanya ayat yang di situ ada kata-kata ashabun nar, itu pasti yang dimaksudnya adalah orang kafir. Meskipun yang masuk ke neraka itu tidak hanya orang kafir, ada orang mukmin yang karena dosa besarnya dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi dia tidak disebut ashab, karena dia tidak kekal. Hum fiha khalidun. Nah, ditegaskan di ayat akhir, mereka kekal di dalamnya itu selama-lamanya. Nah, apa faedah yang bisa kita dapatkan dari sini? Annalladzina jama'u baina hadainil wasfaini al-kufru wat takdzib huwa ashabun nar. Siapa saja yang mengumpulkan dua sifat ini, yakni sifat kufur dan sifat takdzib, pendustaan, kufur dan mendustakan, maka dia adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Kemudian anallah ta'ala qad bayyana al-haqqa bil ayati allati taqta'u al-hujjah. Allah itu terkadang menjelaskan al-haq dengan ayat-ayat yang itu bisa mematahkan hujjah. Jadi kadang Allah menjelaskan al-haq, kebenaran, itu dengan ayat. Dengan ayat dalam artian dengan kalimat, dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, itu bisa mematahkan hujjah manusia. Kemudian juga isbatun nar, ya, penetapan adanya neraka. Ini jelas ya, orang mukmin itu pasti dia memiliki keimanan bahwasanya neraka itu ada. Wa qad tsabata bid-dalilil qat'i, dan ini telah tetap berdasarkan dalil-dalil qat'i annaha maujudatun al-an, bahwasanya neraka itu sudah ada sejak sekarang. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ali Imran ayat yang ke-131. Di situ Allah Ta'ala sampaikan wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-131 ini, neraka itu sudah disiapkan. Artinya berarti sudah ada sejak sekarang. Neraka sudah ada sejak sekarang. Nah, sebagaimana surga dan neraka itu nantinya orang yang meninggal dunia, maka dia akan ditunjukkan tempatnya nanti di surga atau di neraka. Kalau di neraka ya maka dia akan ditampakkan nanti tempatmu di situ. Ya. Oleh karenanya ya, orang tadi itu dia berharap-harap kiamat tidak segera datang, karena dia tahu nanti kalau sudah terjadi kiamat tempatnya di sana. Berbeda dengan orang mukmin, maka dia ditampakkan nanti tempatmu di surga di sana. Maka dia berharap-harap agar kiamat itu disegerakan. Itu bedanya orang mukmin dan orang kafir. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan bahasan dari dua ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 38 dan 39.
Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.